Ya, pemirsa News on the Spot hari ini kami awali dari live report di kawasan Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang mulai terjadi di wilayah Bogor membuat ketinggian air di Bendung Katulampa mengalami peningkatan. Dan diperkirakan debit air yang mengalir di Sungai Ciliwung menuju Jakarta mencapai 90.000 liter air per detik. Untuk mengetahui situasi terakhir dari Bendung Katulampa, telah ada reporter Erki Mawan di sana. Ya Erik, mungkin Anda bisa menjelaskan dalam kondisi Bendung Katulampa seperti apa sehingga warga Jakarta harus waspada dan bahkan mungkin mengungsi. Erik. Ya kan, bisa kita jelaskan sedikit saat ini kondisi debit air yang ada di pintu air Katulampa Bogor, Jawa Barat, kondisinya itu masih normal. Itu hanya ketinggian 50 hingga 70 cm saja ataupun masih berada di siaga 4. Namun apabila sudah berada di siaga 1 ataupun air ketinggian sudah mencapai 200 cm barulah warga Jakarta itu harus siaga dan harus berwaspada bakalnya nanti ada banjir susulan dari Bogor menuju Jakarta. Egan, bisa kita gambarkan sedikit saat ini pintu air Katulampa yang ada di Bogor, Jawa Barat ini memiliki 14 pintu air. 9 diantaranya langsung menuju wilayah Sungai Ciliwung dan 5 diantaranya menuju Kali Baru ataupun air sungai-sungai yang berada di perairan wilayah Depok dan Bogor. Dan sementara Egan, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme sistem kerja yang ada di pintu air Katulampa ini, saya sudah bersama dengan Pak Andi Sudirman, Kepala Pintu Air. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang kembali, Mas. Iya, Pak Andi. Bisa dijelaskan sebenarnya mekanisme kerja yang ada di pintu air Katulampa ini seperti apa, Pak Andi? Untuk tupoksi di Bendung Katulampa sesuai arahan dari Kepala Balai PSDA Ciliwung Cisadane, kita memiliki tupoksi namanya OP Bendung, operasional dan pemeliharaan. Operasi namanya kita ada sistem membuka tutup pintu, yaitu pengurasan. Nanti kita ada pemeliharaan, membuka pintu irigasi sesuai dengan kebutuhan. Maksimal untuk sarana irigasi ini kita berikan aliran sampai 5.000 liter. Di saat musim hujan itu saat memasuki kategori siaga, pintu yang ke irigasi itu harus tutup total. Karena kita ada koordinasi dengan Tata Air DKI di saat hujan dari Bogor sampai Jakarta, irigasi Ciliwung Katulampa tutup total. Karena nanti air dari lapangan masuk ke saluran irigasi. Kita koordinasi dengan Pemda Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sampai ke Depok sampai ke Jakarta. Itu yang kita lakukan untuk Kali Baru ataupun untuk Ciliwung. Namanya pemeliharaan, kita mengadakan pelumasan, memberikan sampah, mengangkat sampah di pintu. Itu rutinitas bagi kami di saat musim hujan. Kita harus standby mengangkat sampah. Karena dampak dari banjir sampah-sampah numpuk di pintu. Itu yang kita upayakan. Terus Pak Andi, bisa dijelaskan ke masyarakat di pemirsa bahwa siaga ada berapa nih? Ada siaga berapa di Katulampa ini dan siaga paling parah ataupun paling genting di Katulampa untuk bagi warga Jakarta untuk siaga berapa? Yang kita kategorikan siaga apabila hujannya di kawasan hulu termonitor kawasan puncak, notabene ada anak 13 tanah sungai wilayah puncak hujan, ini kemungkinan debit di Bendung Katulampa memasuki kategori siaga. Tetapi kalau hujan lokal di kawasan Katulampa dan Depok nanti termonitor oleh Depok dan Manggarai, barangkali itu kategori siaga di bawah 50 cm itu masih normal, seperti hari ini masih 30 cm itu kategori normal, di atas 50 sampai 80 siaga 4 dengan warna hijau, 80 sampai 150 siaga 3 warna biru, 150 sampai 200 siaga 2 warna kuning, dan memasuki warna merah itu siaga 1 di atas 200. Seperti yang terjadi tahun 96, 2007, 2010, 2013, 2014, terakhir 2015. 2015 kemarin Pak ya? 210 cm dengan debit kurang lebih 470.000 liter air yang mengalir kawasan Jakarta, itu yang kita perlu waspadai kategori siaga 1. Iya. Terus Pak Andi, kalau misalnya sudah siaga 1 lebih dari 200 cm, sebenarnya apa nih yang dilakukan dari pihak pintu air Katulampa untuk menahan banjirkah atau seperti apa? Kita bukan menahan banjir ataupun pengendali banjir, tapi hanya memberikan peringatan atau warning system di saat banjir. Kita utamakan yang ke Kali Baru Timur itu kita tutup total. Kali Baru kita tutup total. Yang Baru itu ke wilayah mana aja tuh? Kalau yang masuk kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cibinong, Depok ke arah Keramat Jati dan Cililitan nanti ke Hek. Kita ada koordinasi dengan Tata Air Timur 2 atau DKI Jakarta. Kita ada koordinasi. Yang kita khawatirkan Kali Baru Timur lebih dari kapasitas meluber, ditambah air dari lapangan masuk ke saluran irigasi. Di saat banjir tutup total untuk irigasi. Air yang ke kawasan Ciliwung kita berikan peringatan. Koordinasi dengan Kota Bogor, Depok, pemantau Depok dan Manggarai, Tata Air DKI, Balai Besar Ciliwung Cisadane.
kita melaporkannya ke Balai PSDA Bogor, Dinas PHT Jawa Barat. Setiap ada kenaikan, kita warningkan. Ke Pemda Kota Bogor, kita sampaikan 24 jam. Jadi memang pemantauannya setiap sejam sekali dan selama 24 jam, Pak Andi ya. Di saat normal kita sampaikan, di atas siaga tiap jam, tiap ada kenaikan kita sampaikan. Warning untuk warga Bogor dan Jakarta, itu kita utamakan. Ya. Oke, terus Pak Andi kan di sini sudah bekerja di pintu air Katulampa selama 25 tahun. Sebenarnya ada suka dukanya seperti apa nih, Pak? Kalau sukanya kita banyak saudara, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga orang banyak. Bisa melaksanakan amanah daripada tugas dan tanggung jawab Dinas PHT Jawa Barat. Selaku aparatur negara, kita mimpikan yang terbaik untuk warga dan masyarakat. Mereka itu. Kalau dukanya dikatakan kita enjoy aja, nikmati aja. Karena apa? Selaku tugas yang beri tanggung jawab kepada benda kami, itulah konsekuensinya kita harus tanggung jawab. Jadi siap 24 jam, apa yang berikan untuk masyarakat banyak. Barangkali itu kita semampu dan semampuan kita bersama-sama. Oke, kita dapat. Oke, Pak Andi terima kasih banyak Pak atas informasinya. Selamat bertugas Pak ya. Ya pemirsa, memang kendali ataupun debit-debit air yang ada di wilayah Bogor ini menjadi tanggung jawab Pak Andi Sudirman. Namun ini juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat sekitar Ciliwung tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai Kali Ciliwung. Dan apabila Anda ingin mengetahui bagaimana debit air yang ada di pintu air Katulampa ini, Anda bisa langsung mengaksesnya di beberapa situs yang ada di pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi ataupun debit air yang ada di Katulampa Bogor, Jawa Barat. Demikian laporan kami langsung dari pintu air Katulampa. Kita kembali ke studio. Egam. Jadi kita tahu bahwa Bendung Katulampa ini memiliki peran yang sangat strategis untuk memantau aliran air yang kemudian bisa menuju Jakarta. Semoga masyarakat Jakarta bisa lebih paham dan kemudian bisa lebih waspada dalam memantau pergerakan air dari Bendung Katulampa. Terima kasih Erik atas laporannya langsung dari Bogor. Ya pemirsa, kami akan kembali ke informasi Mahkamah Kehormatan Dewan diterpa isu tidak sedap. Berhembus kabar bahwa tiap anggota MKD ditawari uang sebesar 20 miliar rupiah. Benarkah demikian? Ikuti informasi selengkapnya sesaat.